Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Saya Marcelo Bayu Denaro Jaksono dengan NIM 2511532011. Merupakan mahasiswa Universitas Andalas tahun 2025 dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Informatika. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem bilangan. Sebelum itu, eh, jika kalian menonton video ini, mungkin kalian dapat mencari posisi terbaik, mau itu tiduran ataupun sambil duduk, agar kalian benar-benar nyaman memahami tentang materi yang saya sampaikan ini. Oke, mari kita mulai ke slide selanjutnya. Nah, ada hal yang perlu kalian pahami terkait sistem bilangan ini. Ada yang namanya basis bilangan. Basis bilangan dalam sistem bilangan ini ada 4. Ada 4 tipe bilangan yang harus kalian ketahui dalam sistem bilangan ini. Yang pertama ada desimal, yang kedua ada biner, yang ketiga ada oktal, dan yang keempat ada heksadesimal. Lalu apa fungsi ini? Yang 000, ada yang sampai F, ada yang 17. Nah, yang ini disebut basis. Jika desimal, basisnya itu ada 10. Dimulai dari 0 hingga 9. Di biner, basisnya ada 2, yaitu dari 0 hingga 1. Nah, untuk biner ini, nilai 0 bernilai false atau salah, sedangkan 1 bernilai true atau benar. Lalu ada oktal, yang dimulai dari 0 hingga 7, basisnya 8. Dan heksadesimal ada 0 hingga F. Mungkin kalian bertanya, kenapa ada huruf kapital A, B, C, D, E, dan F? Nah, saya telah membuatkan penjelasan terkait itu di bawah ini. Jadi, tidak mungkin kita menuliskannya di sini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Komputer nggak mungkin bisa membacanya. Jadi, oleh karena itu, maka digunakanlah huruf alfabet kapital ini, di mana A ini bernilai 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Ini harus kalian pahami, jangan dihafal ya, karena kalau dihafal mungkin kalian bakal lupa juga, tapi kalau kalian pahami itu bakal melekat tuh. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Bilangan desimal, ini part pertama ya. Untuk videonya akan saya bagi menjadi 4 video, yaitu bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Oke, kita fokus ke bilangan desimal dulu di video ini. Bilangan desimal adalah sistem bilangan berbasis 10 yang menggunakan angka 0 hingga 9, dan ada penambahan pada penambahan di sini, yaitu ia memiliki tanda koma sebagai pemisah antara bagian bilangan bulat dan bagian pecahnya. Kalian tahu lah, seperti 1,5 gitu. Saya mungkin menjelaskannya di slide berikutnya, akan langsung ke contoh soalnya saja ya, karena jika teori mungkin kalian bakal bingung juga. Oke, kita masuk yang pertama pada bagian bilangan desimal. Ini adalah konversi desimal ke biner. Bagaimana cara kita mengkonversi desimal ke biner? Nah, saya telah menyiapkan contoh soalnya di sini. Contoh soal pertama. Kita punya desimal 35. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, hal yang harus selanjutnya kalian lakukan, ini kalau pakai cara saya ini adalah cara yang menurut saya paling mudah. Tetapi ada cara lainnya juga yang bisa kalian gunakan. Tapi mungkin di video kali ini saya pakai cara saya aja ya. Saya nggak terlalu menjelaskan cara yang lain. Oke, di sini saya menggunakan tabel, di mana pada baris pertama ada desimal dan di baris keduanya ada biner. Nah, kalian bertanya kenapa ada angka 1 hingga 128 di baris desimal. Lalu kenapa saya mengosongkan di barisan biner ini tidak ada saya isi angka? Sebelum kita lanjut, ada hal yang harus kalian ketahui tentang tabel ini. Kalian mungkin bertanya, 1 ini dari mana? 2 ini dari mana? 4 ini dari mana? Hingga 108 ini dari mana?
Seperti yang kita tahu bahwa desimal itu terdiri dari basisnya itu ada 10. Ini mulai dari 0 hingga 9. Nah, ini sebenarnya adalah kelipatan 2 semuanya nih. Tapi 1 kan bukan kelipatan 2. Ah, iya benar. Tapi kalian tahu nggak bahwa apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, 1 ini berasal dari 2 pangkat 0. Dan 2 ini berasal dari 2 pangkat 1. 4 berasal dari 2 pangkat 2. 8 berasal dari 2 pangkat 3. 16 2 pangkat 4. 32 2 pangkat 5. 64 berasal dari 2 pangkat 6. Dan 128 dari 2 pangkat 7. Lalu apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Nah, yang kalian lakukan selanjutnya ini, coba kalian pikirkan. Penjumlahan berapa saja yang menghasilkan nilainya itu 35? Apakah 64? Tidak mungkin kan, karena nilainya sudah lebih. Apakah 128? Tidak mungkin juga. Berarti ada kemungkinan dari 32, dari 1 hingga 32 ini ada kemungkinan yang jika digunakan penjumlahnya itu hasilnya 35. Coba kita pikirkan, 32 mendekati 35 nggak? Iya kan? Berarti kita bisa menggunakan 32. Apakah bisa kita tambahkan dengan 16? Tidak, karena hasilnya bakal lebih, yaitu 48. 8 enggak juga kan, lebih 40 jatuhnya. 32 dan 4, 36, lebih 1. Nah, bagaimana dengan 2 dan 1? 2 dan 1 dijumlahkan itu 3. 3 ditambah 32, 35, pas kan? Nah, maka karena itu kita akan menuliskan 1. Lah, 1 dari mana? Tadi kan mungkin kalian lupa. Jadi 1 itu bernilai true atau bernilai benar. Dan ada satu lagi 0, bernilai false atau salah. Jadi, saya menggunakan 1 di sini untuk menyatakan bahwa saya 1 ini satu penjumlahan berapa yang hasilnya 35 ini, yaitu 1 tambah 2 tambah 32. Hanya itu saja yang saya pakai. Berarti 1 ini saya gunakan. Ini bernilai benar ini artinya. Karena saya memang menggunakan angka 1. Lalu 2 betul juga karena saya pakai kan. Apakah 4 bakal saya tulis 1 di sini? Coba kalian pikirkan. 1 atau 0? Jawabannya 0. Karena saya tidak menggunakan angka 4 dalam penjumlahan tadi. 8? Tidak juga. Makanya saya tuliskan 0. 16? 0 juga. 32? Iya. Karena saya pakai juga tadi kan. 64 dan 108, itu enggak. Kita nggak gunakan tadi karena kalau kita pakai pun udah lebih hasilnya. Sehingga kita dapatkanlah di sini. Binernya itu adalah 1, 1, 0, 0, 0, 1. Lah, kenapa yang biner di kolom 128 dan 64 nggak saya pakai? Sebenarnya bisa aja kalian tuliskan 11, 00, 01, 000. Tapi nggak bakal ngaruh juga kan. Makanya saya nggak tuliskan. Oke, kita bakal lanjut ke contoh soal kedua. Nah, sekarang desimal kita 123. Binernya berapa? Kita masih pakai cara yang sama ya. Kita bikin dulu tabelnya. Sebenarnya tabel ini nggak selalu perlu kalian bikin. Jika kalian udah hafal pun dalam kepala, mungkin kalian bisa langsung aja kan. Tapi kalau kalian masih belajar, lebih baik bikin tabel dulu biar kalian nggak salah nanti pas ngejawab soal atau apa. Jadi penjumlahan berapa yang hasilnya sudah 3, 128 nggak mungkin, berlebih kan. Jadi dari ini nggak mungkin. 64, 32, 16, 8, 4, 21. Berarti dari 1 hingga 64. 64 tambah 32 berapa? 96. Ditambah 16, 112. Ditambah 8, 120. Apakah bisa tambah 4? Tidak, karena hasilnya bakal melebihi. Tambah 2 dan 1 bisa, malah hasilnya pas kan. Oleh karena itu kita bikin 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Sehingga kita dapatkan binernya itu 11, 01, 1, 1, 1. Ini adalah binarnya. Cukup mudah bukan? Ini cara saya, bukan cara saya sih, tapi cara yang menurut saya ini paling mudah untuk dipahami.
Oke, selanjutnya kita akan lanjut membahas konversi desimal ke oktal. Nah, ada yang perlu kalian ingat terlebih dahulu. Ketika kita ingin mengkonversi desimal ke oktal, kita harus mengubah desimal tersebut ke binar terlebih dahulu. Lalu membagi binar tersebut menjadi 3 bagian, di mana 3 bagian ini terdapat 3 angka binar. Nah, saya akan mencontohkannya di slide berikutnya, langsung saja ya. Karena kalau mungkin saya bahas teorinya kalian bingung, kalau nggak ada contohnya ya. Ya, saya juga kadang bingung juga itu. Oke. Baiklah. Konversi desimal ke oktal. Ketika kalian ingin mengkonversikan desimal ke oktal, ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Yang pertama, kalian harus mengubahnya ke binar dulu. Lalu memisahkan angka binar tersebut per 3 bagian. Nah, di sini saya akan mencontohkan langsung. Tadi kita memiliki desimal kita 35 dan binarnya itu 1, 0. Kita membacanya dari kanan ya. 11, 00, 01. Lalu saya membuat 3 baris dan 2 kolom. Lalu apa fungsinya ini? Mungkin kalian bertanya ya. Jadi maksud saya 3 bagian itu adalah seperti ini. Kita akan menuliskan 1 di sini, 1, 00. Kita hanya membaginya menjadi per 3 bagian saja. Jadi setiap ini 3 bagian. Ini kita tuliskan 0, 0, 1. Lalu di bawah sini kita bikin 1, 2, 4. Ups. Sini juga 1, 2, 4. Kalian bertanya 1, 2, 4 ini dari mana? Apa fungsinya di bawah sini? Sama seperti yang saya bilang tadi, karena ini per 3 bagian, ini kita mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Lalu, apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, selanjutnya, kita akan menjumlahkan yang di bawah ini. Akan tetapi ada yang kalian ingat, kita hanya menjumlahkan yang nilainya itu 1, 1 saja. Yang 0 ini tidak kita jumlahkan. Kita hanya menggunakan yang terus saja. Nah, 2 ditambah 1 berapa? 3 bukan? Jadi kita tulis ini 3. Yang ini 0, satunya 0, 2-nya 0, dan 4-nya malah bernilai 1 atau true. Berarti sini kita tulis 43. Oke. Sehingga kita dapatkanlah bilangan oktalnya itu adalah 43. Nah, contoh selanjutnya nih. Bagaimana jika kasusnya seperti tadi, yang desimalnya 123? Binarnya kita dapat tadi kan, itu 11, 0, 1, 1, 1, 1. Ini kita bagi 3 lagi nih. Kita tanda sini ya, ini jelas nih penandanya. 1. Ini 1, ini 1, ini 0, ini 1, 1, 1, ini 1, ini 0, ini 0. Lah, kok ada 00? Ya, saya bikinnya itu sebagai pelengkap saja gitu. Jadi kita nggak perlu dipermasalahkan kali lah. Lalu kita juga bikin sama seperti yang tadi. Itu 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Ini yang bernilai 1, 1 itu 2 dan 1 kan. Ini kita jumlahkan lagi sehingga kita dapatkan 3. Nah, ini 3-3-nya 1 nih. Berarti kita jumlahkan dong semuanya. Nggak usah khawatir kalau gitu kayak gini ya. Ternyata yang di sini nih yang bernilai true itu cuma si 1 saja. Jadi kita tuliskan saja 1 di sini. Sehingga kita dapatkanlah bahwa bilangan oktalnya itu adalah 173. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konversi desimal ke heksadesimal. Saat ingin mengkonversi desimal ke heksadesimal, caranya hampir sama seperti oktal. Tetapi ada perbedaan di mana oktal tadi kita bagi menjadi seper 3 bagian,
Nah, di heksadesimal kita bagi menjadi dua bagian. Kalau tadi kan satu bagian itu ada 3 binernya. Kalau di heksadesimal, satu bagian itu ada 4 binernya. Nah, mungkin akan lebih paham jika saya berikan contohnya. Contoh soal yang pertama, kita masih memakai desimal yang sama seperti tadi. Kita dapatkan binernya itu 110001. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel yang sama juga. Tetapi caranya sedikit berbeda dari oktal tadi. Jika oktal tadi kita membaginya menjadi 3 bagian, sekarang di heksadesimal kita menjadi 3 bagian, kita membaginya menjadi di oktal tadi kita menjadinya sepertiga bagian, kalau di heksadesimal menjadi 2 bagian. 2 bagian ini bukan kita bagi 2 ini ya, tapi dalam satu bagian itu ada 4 binernya. Jadi di sini kita tuliskan 1 0 0, terus 0 1 0 0. Yang di bawah ini sama juga, kita tuliskan 1, di sini 2, di sini 4, di sini 8. Ini kelipatan 2 semua. Ini 1, ini 2, ini 4, ini 8. Ini kita jumlahkan dapat 2 tambah 1 3. Ini yang kita pakai ini 2 ini. Ini 2, sehingga sini kita tulis ke 2. Sehingga didapatkanlah bilangan heksadesimalnya itu 23. Ketutupan. Set. 23 heksadesimal. Lalu kita contoh selanjutnya, desimal 123 tadi. Nah, binernya kita tahu kan, itu 11011111. Nah, kita bagi lagi seperti tadi, kita bagi menjadi 2 bagian lagi. Ini kita tuliskan sini 1, ini 1, ini 0, ini 1. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 0. 0 yang di belakang ini hanya sebagai pelengkap saja. Tidak perlu kalian pusingkan kenapa harus ada 0. Jadi kita tuliskan yang sama, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. Nah, mari kita mulai penjumlahannya. Yang di bawah ini, yang di atasnya bernilai 1 saja kita jumlahkan. 1 tambah 2 3, 3 tambah 8 11. Nah, ada yang kalian ingat, di heksadesimal angka itu cuma sampai 9, lalu dilanjutkan dengan huruf kapital A hingga F. Nah, A itu kan 10, B itu 11. Nah, karena kita dapat penjumlahan ini tadi itu 11, maka kita tuliskan ini di sini itu adalah B. Lalu ini kita jumlahkan nih, 1 tambah 2 tambah 4, nilainya 7. Sehingga didapatkanlah bahwa konversi desimal 123 ke heksadesimal adalah 7B. Ketutupan lagi. (7B) sama. Jika kalian ragu, mungkin coba lihat di Google. Benar nggak hasilnya itu desimal dari 123 adalah 7B?